Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak sekalian? Bertemu lagi bersama saya Muhammad Jumadil dalam channel ini. Semoga anak sekalian sehat selalu ya dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kita kali ini. Anak-anak harus giat belajar lagi ya, tingkatkan dari semester sebelumnya. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar dari rumah, dan juga membantu orang tua dan tentunya berolahraga. Dan jangan lupa jika keluar rumah silakan jaga jarak dan tentunya pakai masker. Ipin, butang apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan. Nah, baik anak sekalian, pada pertemuan kali ini di mata pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, kita sudah masuk di tema 6 ya. Jadi sebelum kita melanjutkan materi, alangkah baiknya jika kita berdoa. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk di tema 6, lingkungan sehat, bersih, dan asri, dengan subtema 1 yaitu lingkungan rumahku, dengan materi berguling ke kanan dan ke kiri, peregangan, dan pelemasan otot kaki. Jadi anak-anak sekalian bisa baca ya di slide. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini ya anak-anak sekalian, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan cara melakukan berguling ke kanan dan ke kiri dengan tepat. Nah, kemudian siswa dapat memperhatikan berguling ke kanan dan ke kiri secara tepat. Nah, setelah kita berguling atau sebelum kita berguling, ya kita akan melakukan yang namanya peregangan dan pelemasan otot kaki. Makanya tujuan pembelajaran kita yang ketiga yaitu siswa dapat menjelaskan prosedur peregangan dan pelemasan otot kaki. Kemudian yang keempat yaitu siswa dapat memperhatikan peregangan dan pelemasan otot kaki. Seperti itu ya anak-anak sekalian, tujuan kita pada pertemuan kali ini. Nah, mari kita sama-sama baca ya anak-anak sekalian. Halaman rumah yang bersih dapat menjadi sarana olahraga. Nah, kita bisa melakukan senam lantai atau olahraga lainnya di halaman. Halaman rumah yang banyak pepohonan akan memberi udara yang sejuk. Olahraga di pagi hari akan menyehatkan tubuh kita. Olahraga di rumah bersama keluarga sangat menyenangkan. Kasih sayang keluarga juga jadi semakin kuat. Nah, sebelum olahraga harus pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan berguna agar otot tubuh kita menjadi lentur. Nah, pagi ini Udi melakukan olahraga di rumahnya. Nah, Udi akan melakukan gerakan berguling di atas matras. Nah, Udin berguling ke kanan dan ke kiri. Yang mana samping kanan ya anak-anak sekalian. Jadi
yang berguling ke kanan itu dari sini ya, dari sini miring ke sini ke kanan baru memutar ya. Kalau yang dari ke kiri itu dari sini ya, kita mulai dari sini karena ini kepala di sini, ada kaki di sini. Ini tangan kiri ya, jadi ini sebelah kiri. Nah, kalau untuk melakukan berguling ke kiri itu tentunya miring seperti ini ya, kemudian berguling seperti ini baru sampai sini. Itu sebaliknya kalau yang kanan karena ini tangan kanan ya. Nah, tangan kanan kita makanya bergulingnya itu seperti ini. Itu cara melakukan berguling ke kanan dan ke kiri. Bagaimana anak sekalian? Sekira anak sudah memahami ya cara melakukan berguling. Nah, seperti ini ya, berguling ke kanan. Jadi itu permulanya di sini, baru di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, kembali lagi. Jadi perhatikan arah tanda panahnya ya. Jadi ini melakukan uding melakukan berguling ke kanan ya. Jadi kita mulai dari sini ya. Karena ingat ya anak sekalian, yang ini itu tangan kanan. Seperti itu. Nah, ini juga ada tanda panah itu mengarah ke sana. Jadi kita melakukan gerakan itu berguling ke arah kanan. Seperti itu. Nah, sebaliknya untuk yang ke kiri, ini uding berguling ke kiri. Nah, arah panahnya pun juga berbalik ya, terbalik. Ini tadi awalnya di sini, kemudian mengarah ke sana. Jadi kita melakukan gerakan berguling ke kiri itu seperti ini. Nah, ini kita mulai dari kiri, karena di sini tangan kiri, makanya kita berguling ya ke kiri. Itu jadi pertamanya itu kita berbaring ya, kemudian miring, ya, kemudian berputar seperti ini. Jadi anak-anak sekalian, jika kita mau melakukan yang namanya berguling ke kanan dan ke kiri, itu kita harus menggunakan pengalas yang agak-agak tebal ya, atau kita bisa menggunakan matras jika ada. Saya kira anak-anak sekalian kalian telah mengerti cara melakukan gerakan berguling yang dilakukan oleh uding. Jadi setelah berolahraga, tubuh uding segar ya. Semoga uding pun jadi semangat uding pun jadi meningkat. Olahraga membuat tubuh uding sehat. Nah, uding bisa melakukan kegiatan dengan mudah. Nah, baik, kita akan melakukan pengamatan ya terhadap teman-teman kita yang telah melakukan gerakan berguling ke kiri dan ke kanan. Seperti ini. Nah, jika kita lihat anak-anak sekalian, ini berguling ke kiri. Nah, ini yang ke kanan. Seperti itu. Jadi yang ini tangan kiri, yang ini tangan kanan. Jadi kalau mau berguling itu kalau dari sini sudut sini berarti dia berguling ke kiri. Nah, sebaliknya jika di sini ya, mulai itu makanya dia akan berguling ke kanan seperti itu. Nah, ini kira-kira ini akan berguling kemana ya anak-anak sekalian? Nah, kita lihat. Nah, yang pertama itu berguling ke kanan, baru ke kiri. Nah, ini ke kanan. Jadi kita amati tangannya ya. Jika yang ditindis itu yang pertama itu tangan kiri, dia akan berguling ke kiri. Jika yang ditindis itu yang tangan kanan, maka akan berguling ke kanan. Nah, kita lihat lagi. Ini yang berguling ke kanan ya, seperti yang terdapat pada gambar. Itu mulai dari sini, dari kiri akan berguling ke kanan. Dari sini. Nah, kita akan contohkan di sini karena ini kepalanya di bawah, ini kepalanya di sini. Makanya sebenarnya ini gerakan yang sama ya, cuma karena posisi yang berbeda. Kepala yang ini di bawah, ini kepalanya yang agak di atas. Kalau dari sudut kamera. Makanya kita akan lihat cara melakukan namanya gerakan berguling. Nah, ini gerakan guling ke kanan, nah, baru ke kiri. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana sekalian? Tentunya setelah berolahraga, kita bisa tahu dan tubuh kita menjadi segar dan semangat kita akan menjadi meningkat ya, dan membuat kita sehat. Nah, anak sekalian,
Ayo kita belajar melatih otot kaki. Nah, peregangan dan pelemasan otot kaki ya, ini akan kita lakukan. Ini seperti yang ada di gambar. Jadi, sikap awal itu duduk selonjor. Jadi, kedua kaki itu di depan ya. Itu yang pertama. Kemudian luruskan kaki kanan ke samping kanan. Kemudian tangan kanan menyentuh ujung kaki kanan. Tahan posisi ini dalam 4 hitungan, lalu kembali ke posisi semula. Nah, tangan kanan menyentuh ujung kaki kanan ya, dan tahan posisi ini dalam 4 hitungan, lalu kembali ke posisi semula. Nah, sebaliknya jika kita melakukan peregangan pada otot kaki kiri, yang pertama akan kita lakukan, luruskan kaki kiri ke samping kiri. Kemudian tangan kiri menyentuh ujung kaki kiri. Nah, tahan posisi ini dalam 4 hitungan. Nah, kemudian kita akan melakukan gerakan yang tadi itu dalam 2 kali 8 hitungan. Kita akan melakukan yang ke kanan dan ke kiri. Sekira ini juga akan sangat mudah ya anak sekalian untuk diperhatikan. Jadi di sini ada teman kita yang akan kita lihat ya, kita akan mengamati gerakan bagaimana cara melakukan peregangan ya. Cara melakukan peregangan otot kaki. Ya, jadi kita harus melakukan hitungan ya. Nah, itu 1 kali 8 ya pergerakan. Nah, ini masih ada dari teman kita akan melakukan peregangan. Nah, kita akan melatih otot kaki ya. Jadi yang pertama memang kita harus lakukan itu duduk selonjor ya. Nah, kemudian ini dimulai dari kaki kiri dulu ya. Akan baru kaki kanan. Jadi untuk kaki kanan semakin lebar ya, cara meluruskannya itu akan semakin baik. Seperti yang ini. Ini membentuk ini lurus ya, yang di depan lurus, ini juga ke samping. Jadi membentuk sudut ya. Nah, ini ada lagi dari teman kita. Pertama dimulai dengan kaki kanan. Nah, ini sudah benar ya, sudah bagus. Membentuk ya, sama seperti yang digambar ini. Nah, ini malah dilakukan dua-duanya. Ini sudah membentuk sudut. Jadi kita bisa melakukan gerakan ini dalam 2 kali 8 hitungan. Nah, anak-anak sekalian, kita akan kombinasikan kedua gerakan tersebut ya, yang mana yang tadi itu ada melatih otot kaki ya, itu peregangan. Kemudian yang kedua itu gerakan berguling ke kanan dan ke kiri. Nah, di sini teman kita nantinya akan memperhatikan bagaimana cara melakukan peregangan dan berguling. Nah, ini juga sudah membentuk sudut ya. Ini yang pertama kita melakukan peregangan, pelemasan otot kaki. Setelah ke kiri, ke kiri lagi. Setelah itu kita akan melakukan yang namanya berguling. Nah, jadi bergulingnya ini dimulai dengan ke kiri ya. Dimulai dengan ke kiri, kemudian ke kanan. Seperti itu ya. Nah, anak-anak sekalian, sekira kalian sudah mengerti tentang bagaimana cara melakukan peregangan dan cara berguling. Nah, baik, ada tugas pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama itu tuliskan cara melakukan gerakan guling ke kanan dan ke kiri. Kemudian yang kedua, coba lakukan ya latihan tersebut.
Nah, baik anak sekalian, demikian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika belum mengerti, silakan amati kembali videonya dan perhatikan teman-teman kita yang sedang melakukan. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul. Baik, demikian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Bertemu lagi bersama saya dalam channel ini. Semoga anak sehat selalu ya, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, anak-anak harus giat lagi belajar ya, tingkatkan dari semester sebelumnya. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar dari rumah, dan jika keluar rumah silakan jaga jarak dan tentunya memakai masker. Ipin, butang apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan. Nah, baik anak sekalian, jadi pada pertemuan kali ini pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, sebelum kita mulai materi pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya jika kita berdoa. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita sudah berada di tema 6, lingkungan sehat, bersih, dan asri. Dengan subtema 2 yaitu lingkungan sekitar rumahku, dengan materi gerakan pohon berayun dan mengayung lengan atau tangan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu dengan mencontoh gerakan tumbuhan yang berayun, siswa dapat menjelaskan gerak ayunan yang dapat digunakan dalam aktivitas senam lantai dengan tepat. Nah, selanjutnya dengan mengamati gambar, siswa dapat memperhatikan gerak ayunan dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Nah, baik anak sekalian, jadi kita bercerita dulu ya. Taman di sekitar rumah Udin bersih. Udin dan teman-temannya bermain di sana. Nah, tiba-tiba Dayu berdiri. Ia mengajak teman-temannya berdiri. Nah, kemudian mereka memperagakan berbagai gerakan. Ada gerakan menyapu dan membuang sampah. Nah, ada pula gerakan yang memungut sampah. Kemudian ada juga gerakan mengambil dahan kering di pohon. Dan ada gerakan menyiram tanaman. Jadi anak-anak sekalian, kita akan menirukan ya bagaimana yang dilakukan oleh Dayu ya sama teman-temannya.
Nah, sekalian, jadi kita mencoba ya, itu mereka menirukan gerakan pohon berayun. Nah, bagaimana cara menirukan gerakan pohon berayun? Nah, gerakan pertama yaitu kedua tangan menjulur ke depan. Nah, ayun ke atas sampai ke belakang. Kepala mendongak menatap langit dan kembali ke posisi awal atau semula. Jadi gerakannya itu seperti ini ya. Seperti ini ya anak. Jadi kita mulai dari sini. Kepala mendongak ya, seperti ini. Nah, ini gerakan pertama. Nah, kemudian selanjutnya yaitu gerakan berikutnya. Kedua tangan menjulur ke depan. Ayunkan sampai menyentuh mata kaki. Kepala tertunduk melihat tanah, kembali ke posisi awal. Nah, seperti yang ada di gambar. Itu yang pertama kita bisa lihat, ini yang pertama ya, kemudian ini yang kedua. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu gerakan berikutnya, kedua tangan menjulur ke atas, ayunkan ke kiri, kembali ke posisi semula atau kembali ke posisi awal. Seperti animasi yang terdapat pada video. Ayunkan ke kiri, kemudian kembali ke posisi semula atau kembali ke posisi awal. Nah, gerakan selanjutnya hampir sama dengan tadi, cuman kebalikannya, yaitu kedua tangan menjulur ke atas, ayunkan ke kanan, ayunkan kembali ke posisi semula atau kembali ke posisi awal. Seperti itu ya anak-anak sekalian. Jadi kita bisa melihat nanti contoh gerakannya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Gerakan mengayun dengan tangan. Jadi kita akan melihat gerakannya. Nah, seperti itu ya anak-anak sekalian. Jadi kalian bisa menirukannya juga di rumah. Nah, selanjutnya bisa ada dari teman kita. Nah, ini gerakan yang terakhir ya, kita bisa menyimaknya. Nah, seperti itu ya anak-anak sekalian. Jadi kalian bisa menirukan gerakan pohon berayun ini di rumah. Nah, kita bercerita lagi, yaitu Benny juga mengayunkan kaki. Nah, ia mengayunkan kaki sambil berbaring. Jadi ia mengayunkan kaki ke depan, ia tidur berbaring di matras. Nah, cara melakukannya bisa kita lihat ya, seperti yang ada di gambar. Itu gerakan yang pertama seperti ini. Jadi posisi awalnya itu kakinya itu rapat ya, rapat seperti ini, kemudian direnggangkan ya,
seperti ini. Nah, ini posisi mengayunkan kaki yang pertama. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengayunkan kaki ke atas, ini yang kaki kiri ya. Jadi posisi awalnya itu semuanya kakinya rapat, nah kemudian diayunkan ke atas. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang ini berbeda ya. Yang diayunkan itu justru kaki yang ini ya. Jadi posisi awalnya itu kakinya itu lurus ke sini, kemudian diayunkan ke sini, seperti itu ya. Ini mengayunkan kaki sambil berbaring. Jadi saya rasa anak sekalian, kalian bisa memperhatikannya di rumah. Nah, kita bisa melakukan gerakan ini beberapa kali atau secara berulang-ulang. Gerakan ini akan membuat tubuh kita lentur dan kuat. Nah, banyak bergerak juga membuat tubuh kita sehat, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang menjaga kesehatan. Nah, kita kembali bercerita. Lingkungan rumah Beni memiliki taman bermain. Beni dan teman-temannya sering ke sana. Sore ini Beni mengajak teman-teman bermain. Mereka menggerakkan tangan. Jadi anak-anak, kita akan menirukan apa yang dilakukan oleh Beni. Yang pertama itu dia akan mengayun ya. Semuanya nantinya akan mengayun tangan atau lengan. Gerakan pertama yaitu tangan kiri dan kanan membentang ke samping. Lalu ayunkan ke atas dan ke bawah. Seperti yang ada di gambar ya. Kemudian yang kedua yaitu tangan kanan dan kiri di samping. Ayunkan tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tangan kiri dan kanan di depan, putar ke atas, kembali ke bawah. Lakukan dengan arah berlawanan. Nah, kemudian yang kedua, yaitu gerakan selanjutnya yaitu julurkan kedua tangan ke bawah, ayunkan ke kiri dan ke kanan. Saya rasa gerakannya ini sangat mudah ya anak-anak sekalian untuk diperhatikan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu julurkan kedua tangan sejajar bahu, ayunkan ke samping kiri dan kanan. Dan saya rasa ini juga gerakannya sangat mudah ya. Jadi kita bisa melihat teman-teman kita memperhatikan gerakan mengayun tangan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Jadi anak-anak sekalian, kita bisa melihat yang diperhatikan oleh teman kita, dan kita bisa menirunya di rumah, dan kita bisa mengamati apa yang dilakukan oleh teman kita. 2, 3, 4. Ini masih ada lagi. 2, 3, Teman kita sedang memperhatikan gerakannya, khususnya ini mengayun tangan. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu ya gerakan mengayun tangan.
Nah baik, jadi Benny baru saja bermain ayunan tangan ya. Jadi tadi Benny sedang memperhatikan mengayun tangan, dan tentunya juga diperhatikan oleh beberapa teman kita. Jadi kita bisa menyimaknya ya, dan bisa melihat mana gerakan yang salah atau keliru, mana gerakan yang sudah benar. Nah ayunan tangan membuat tangan kita lentur ya, dan Benny juga ikut lentur. Benny bersyukur memiliki tubuh sehat. Kemudian Benny berdiskusi tentang gerakan yang dilakukan. Nah, ada tugas pada pertemuan kita kali ini, yaitu yang pertama, tuliskan cara melakukan gerakan pohon berayun. Kemudian yang kedua, coba lakukan gerakan tersebut. Seperti itu ya tugas kita pada pertemuan kali ini. Baik anak sekalian, saya rasa kalian sudah memahami beberapa materi yang saya sampaikan pada video kita kali ini. Baik, demikian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika belum mengerti, silakan ulangi kembali videonya. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kali ini. Anak-anak harus giat lagi belajar ya, tingkatkan dari semester sebelumnya. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar dari rumah. Dan jika keluar rumah silakan jaga jarak dan tentunya memakai masker. Ipin, butang apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan. Nah, baik anak sekalian, pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, tentunya kita masih melakukan pembelajaran online. Dan saya harapkan kepada anak-anak sekalian tetap semangat ya dalam menyimak video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Silakan duduk manis dan menyimak video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Baik, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya jika kita berdoa ya sebelum belajar. Mudah-mudahan nanti apa yang kita dapatkan itu kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita masih di tema 6, lingkungan sehat, bersih, dan asri, dengan subtema 3 yaitu lingkungan sekolahku, dengan materi inti yang akan kita belajar yaitu gerakan berpindah tempat, dan tentunya itu squat jump. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, itu yang pertama, siswa dapat menjelaskan cara melakukan squat jump dengan tepat. Kemudian yang kedua, siswa dapat memperhatikan squat jump secara tepat. Yang ketiga, dengan menyimak penjelasan, siswa mampu menunjukkan gerakan berpindah tempat dalam senam lantai dengan tepat. Kemudian yang keempat, melalui praktik siswa mampu melakukan gerakan berpindah tempat pada senam lantai dengan tepat. Nah, baik anak sekalian, jadi kita akan mengulang
ulas satu persatu materi kita pada pertemuan kali ini. Dan tentunya pada kali ini kita akan bercerita lagi ya mengenai teman Beni dan teman-temannya. Jadi sekolah Beni itu mempunyai lapangan rumput yang hijau. Nah, siswa-siswa bisa berolahraga dan bermain di sana. Hari ini Beni akan berolahraga di lapangan itu. Udara segar membuat Beni menjadi semangat. Nah, Beni dan teman-teman berkumpul di lapangan. Mereka akan berlatih melakukan salah satu gerakan pada senam lantai. Nah, gerakannya itu disebut apa? Squat jump. Nah, ini akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Anak-anak sekalian, jadi gerakan squat jump itu terdiri atas 3 rangkaian gerak. Nah, ada gerak tolakan, lalu melayang, kemudian mendarat. Ya, menolaknya itu yang ini ya. Gerakan tolakan itu ditekuk lutut ya, seperti ini. Kita memegang leher atas ya, bagian atas. Kemudian kita melakukan lompatan atau meloncat, itu melayang ya, seperti ini melayang. Kemudian kita mendarat dengan 2 kaki, seperti itu. Nah, adapun rangkaian gerakan squat jump bisa kita amati animasi pada video tersebut. Ditunjukkan cara melakukan squat jump ya. Itu yang pertama, kita melakukan tolakan dengan menekuk lutut, dan kemudian kita melayang atau meloncat ya ke atas, dan kemudian kita mendarat dengan 2 kaki. Nah, rangkaian gerakan squat jump itu yang pertama, posisi tubuh dalam keadaan berdiri, letakkan kedua tangan di atas leher. Kemudian yang kedua, lakukan gerakan jongkok dengan keadaan pertama ya. Jadi yang jongkok tadi itu yang lututnya dibengkokkan ya. Ketiga, berdirilah dengan cara melompat dari posisi jongkok ya. Kita meloncat dari posisi jongkok ya. Nah, kemudian kita yang keempat, ulangilah gerakan ini dengan jumlah squat jump yang diinginkan atau dibutuhkan. Jadi kita bisa mengulangnya beberapa kali. Jadi anak-anak sekalian silakan lakukan di rumah dan lakukan berulang-ulang ya. Ini sangat bermanfaat kalau kita melakukan yang namanya squat jump. Dan tentunya anak-anak sekalian, sebelum melakukan squat jump, alangkah baiknya jika kita pemanasan terlebih dahulu. Nah, seperti ini akan kita praktekkan pada pertemuan kali ini, cara melakukan squat jump. Jadi ingat anak-anak sekalian, dalam melakukan squat jump, ketika dalam posisi jongkok, kita harus benar-benar jongkok ya. Kita harus melipat lutut atau kaki ya. Nah, seperti yang dicontohkan oleh teman kita akan melihat apakah gerakannya sudah benar atau masih ada yang keliru. Jadi anak-anak sekalian, usahakan dalam melakukan squat jump, lutut itu agak ditekuk lagi ya, supaya berada dalam posisi jongkok dan siap untuk meloncat atau melayang. Nah, seperti ini juga sudah dikatakan bagus ya. Usahakan lutut itu terlipat atau kaki ya terlipat, dan kemudian kita meloncat atau melayang. Nah, seperti itu anak-anak sekalian melakukan squat jump dari teman kita. Nah, anak-anak sekalian, dalam melakukan
melayang atau meloncat, usahakan tubuh kita tegak ke atas ya. Jadi nantinya dalam mendarat juga kita tidak cedera atau mendarat dalam posisi yang normal atau berdiri tegak. Nah, anak-anak sekalian, jadi lingkungan sekolah Siti bersih, hijau, dan asri. Di pagi hari udaranya terasa sejuk. Pagi ini Siti dan teman-teman akan berolahraga. Mereka berkumpul di lapangan sekolah. Mereka sangat gembira dan bersemangat. Hari ini Pak Guru mengajak mereka berolahraga sambil bermain. Mereka akan melakukan gerakan melompati rintangan. Nah, rintangan dibuat dari karet gelang yang dironce jadi tali, jadi tali. Seperti yang terlihat pada sudut kiri itu ada gelang karet yang sudah dironce. Nah, seperti itu ya anak-anak sekalian. Bapak Guru dan anak-anak semuanya akan melakukan gerakan melompati rintangan, khususnya menggunakan karet gelang, tentunya yang sudah dironce. Jadi kita bisa lihat pada gambar. Nah, sudah ada 2 siswa yang merentangkan ujung tali karet setinggi lutut mereka. Jadi kita bisa melakukan tingkatan atau berjenjang. Yang pertama untuk tingginya kita bisa sejajarkan dengan lutut. Nah, kalau misalkan sudah bisa semuanya melompat untuk setinggi lutut, nah kita naikkan sampai misalkan pinggang, sampai dada, nah, seperti itu, bahkan sampai di atas. Nah, kalau semuanya sudah sanggup melakukan gerakan yang atau melompati yang pendek dulu, nah, itu bisa dilakukan sampai yang tinggi. Kemudian siswa yang lain berbaris berbanjar menghadap tali karet dengan jarak siswa terdepan 2-3 meter dari karet. Jadi kita misalkan jarak ini sampai sini, orang yang berbanjar ini ya, berbanjar dari menghadap tali karetnya itu usahakan jaraknya ya dari sini itu usahakan 2-3 meter ya, 2-3 ya, usahakan 2-3 meter. Nah, saya rasa anak kalian sudah mengerti ya untuk bagaimana cara melompati karet gelang yang sudah dironce. Nah, cara melakukannya yaitu kita bisa lihat di sini ya, sudah ada gambar itu gambar yang pertama yang ini meloncati ya, meloncati gelang karet. Nah, salah satu kaki menjadi tumpuan, kaki yang lain lompat terlebih dahulu. Jadi ini yang jadi tumpuan. Nah, ini yang sudah melompat terlebih dahulu. Ini tumpuan, ini yang melompat terlebih dahulu. Ini gelang karetnya ya, ini gelang karet. Nah, kemudian misalkan kaki kanan mendarat kembali ke tanah disusul dengan kaki kiri. Berarti yang melompat terlebih dahulu itu kaki kanan ya, ini kaki kanan. Kemudian ini kaki kiri yang menjadi tumpuan. Jadi nanti pada saat melewati ini atau mendarat kembali dengan tanah itu ke kaki kanan ya. Yang pertama mendarat, kemudian disusul kaki kiri. Seperti itu cara melakukan melompati gelang karet ya. Tentunya untuk melompat itu kita menggunakan tolakan apa? Menggunakan tolakan satu kaki. Seperti itu ya anak-anak sekalian, cara melompati gelang karet. Jadi murid-murid melakukan gerakan dengan penuh semangat. Suasana belajar di sekolah Siti sangat menyenangkan. Nah, seperti itu pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Kita sudah belajar mengenai squat jump, kemudian kita belajar lagi mengenai melompati gelang karet yang sudah dironce.
Bagaimana anak sekalian? Kalian sudah paham ya mengenai materi kita pada pertemuan kali ini? Baik, ada tugas ya untuk pertemuan kita kali ini. Yang pertama, tuliskan rangkaian gerakan squat jump. Itu sudah ada di video ya. Kemudian yang kedua, coba lakukan gerakan tersebut. Seperti itu ya anak sekalian materi kita pada pertemuan kali ini. Jika kalian belum mengerti, silakan ulangi kembali videonya ya. Dan jika belum dipahami, silakan bertanya kembali. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul. Baik, demikian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar dari rumah. Dan jika kalian jaga rumah, tetap jaga protokol kesehatan, dan jika keluar rumah silakan jaga jarak dan patuhi protokol kesehatan. Ipin, butang apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan. Nah anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini pada materi pembelajaran PJOK, saya harapkan kita tetap fokus mengikuti pembelajaran. Nah sebelum memasuki materi, alangkah baiknya jika kita berdoa ya anak-anak sekalian. Baik, kita fokus dan doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah baik anak-anak sekalian, jadi pada pertemuan kali ini kita sudah berada di penghujung tema 6, lingkungan sehat, bersih dan asri. Tentunya dengan subtema terakhir tuh yaitu subtema 4, bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan materi menirukan gerakan ayam berlari dan meloncat. Jadi anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita tetap mengamati gerakan ayam. Nah tentunya tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, dengan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan cara berlari dan meloncat seperti ayam dengan tepat. Nah kemudian yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat memperhatikan gerakan meloncat seperti ayam. Saya rasa anak-anak sekalian, ini sangat mudah untuk diperhatikan, dan saya harap kita tetap fokus mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Baik, kita akan bercerita. Udara terasa sejuk. Beni berkunjung ke rumah Edo. Edo memiliki banyak ayam. Lingkungan sekitar rumah Edo bersih. Keluarga Edo selalu menjaga kebersihan. Mereka memiliki kandang ayam yang besar. Ayam-ayam itu tidak mengganggu tetangga Edo. Beni dan Edo mengamati gerakan ayam. Beni dan Edo mengamati gerakan ayam. Ada ayam yang berjalan, berlari, dan
meloncat. Saat meloncat, ayam bertolak, melayang, dan mendarat. Nah, anak-anak sekalian, kita bisa mengamati gambar yang ada pada video kita kali ini. Nah, kita akan bermain tebak-tebakan dulu. Nah, di atas sudah ada gambar pertama, kita bisa melihat bahwa ayam tersebut sedang apa. Anak-anak sekalian, jadi kita bisa mengamati bahwa ayam ini sedang melakukan apa? Nah, dia sedang mengepakkan sayapnya dan kita bisa lihat kakinya, ada yang kakinya ke depan, ada yang ke belakang. Nah, anak-anak sekalian, kita bisa amati bahwa ayam ini sedang melakukan gerakan apa? Nah, tentunya ini sedang melakukan gerakan berlari. Nah, jadi ayam ini sedang berlari. Nah, kemudian ada lagi ya, ini kita bisa lihat kakinya seperti ini dan sayapnya dijulurkan ke bawah seperti ini. Nah, kemudian kalau yang gambar ini dia sedang seperti berada di udara. Nah, kemudian yang ketiga ini dia sedang menapak di tanah tetapi sayapnya masih seperti mengepak ya. Nah, kira-kira anak-anak sekalian, ayam ini sedang apa? Jadi yang pertama ini itu sedang melakukan, nah tentunya ayam ini sedang melakukan yang namanya bertolak. Nah, seperti itu. Kemudian yang gambar kedua, ayam ini sedang melakukan apa? Nah, melayang. Kemudian yang ketiga yaitu mendarat. Jadi ini adalah gambar ilustrasi bagaimana ayam itu meloncat. Jadi pertamanya dia bertolak ya, kemudian dia melayang, kemudian mendarat. Seperti itu ya anak-anak sekalian. Dan inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, kita bisa lihat gambar lagi ya. Di sini ada Benny. Jadi yang pertamanya itu dia sedang melakukan dia sedang melakukan yang namanya bertolak. Nah, kemudian yang kedua dia sedang berada di udara yaitu dia sedang melayang. Kemudian yang ketiga dia mendarat. Nah, seperti itu ya anak-anak sekalian. Materi kita pada pertemuan kali ini meniru gerakan ayam meloncat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari yang namanya squat jump. Jadi gerakan squat jump terdiri atas 3 rangkaian gerakan. Ada juga gerakan tolakan, lalu melayang, kemudian mendarat. Jadi pada pertemuan kali ini kita hampir sama dalam membahas materi pada pertemuan kali ini dan materinya pun sedikit berbeda. Nah, perbedaannya adalah kalau squat jump kita melakukan kegiatan atau gerakan itu tidak berpindah tempat. Seperti itu ya. Nah, kalau yang kita menirukan gerakan ayam meloncat, kita berpindah tempat. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah ada Edo yang akan mempraktikkan bagaimana itu proses meloncat yang dilakukan oleh ayam. Pertamanya kita bertolak ya, kemudian kita melayang, kemudian kita mendarat. Jadi semua proses yang kita lalui ini itu berpindah tempat. Nah, tidak sama yang tadi yang squat jump itu tidak berpindah tempat. Jadi itu perbedaannya anak-anak sekalian antara squat jump dengan materi kita yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Tentunya kita akan melihat animasi dari Edo yang sedang melakukan loncatan meniru gerakan ayam meloncat. Nah, seperti ini ya. Jadi ada perpindahan tempat ya dari sebelumnya ke tujuan. Pertama kita bertolak, kemudian melayang, dan kemudian mendarat. Kalau yang tadi squat jump hanya dilakukan di tempat dan tidak berpindah tempat. Seperti itu ya. Jadi anak-anak sekalian kita bisa pahami bahwa ketika menirukan gerakan ayam meloncat kita berpindah tempat. Nah, seperti yang dilakukan oleh teman-teman ya, setelah dia berjejer kemudian dia meloncat
cati, bisa dikatakan ini bangku ya, bangku yang panjang. Nah, kita bisa melihat di situ ada Lani yang sedang melakukan bertolak, ada Beni yang sedang melayang, ada siapa ini? Udin yang sedang mendarat. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa lihat di situ bahwa ada 3 gerakan yang dilakukan oleh teman-teman kita, ada bertolak, melayang, dan mendarat. Dan tentunya ada gerakan berpindah tempat. Seperti itu ya anak-anak sekalian. Materi kita pada pertemuan kali ini, semoga kalian memahami materi pada pertemuan kali ini. Nah, kita akan melihat teman kita yang akan memperhatikan gerakan meloncat seperti yang dilakukan oleh ayam. Nah, ini jadi intinya adalah kita meloncat dan terdapat perpindahan tempat. Saya rasa gerakannya ini sudah benar ya, karena kita melakukan perpindahan tempat ya, meloncat. Nah, ini ada teman kita lagi. Nah, ini lebih mirip memang seperti ayam ya, karena dia sambil mengepak dan sambil meloncat. Saya rasa itu sudah benar juga ya. Jadi intinya kita meloncat seperti ayam, kita membutuhkan atau kita berpindah tempat. Nah, ini ada salah satu dari teman kita yang akan memperhatikan juga meloncat. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi dalam melakukan meloncat, ingat ada gerakan berpindah tempat. Nah, teman kita ini tidak melakukan yang namanya berpindah tempat. Jadi ini masih gerakannya masih keliru ya. Jadi anak-anak sekalian, kita bisa lihat dan bisa tahu mana gerakan yang sudah benar dan yang mana yang masih keliru. Jadi saya rasa tidak apa-apa. Intinya kita selalu belajar ya anak-anak sekalian, membedakan yang mana gerakan-gerakan yang sudah benar dan yang mana masih keliru. Tentunya squat jump itu kita lakukan di tempat ya, tanpa berpindah tempat. Nah, seperti yang dilakukan oleh teman kita. Nah, ini juga gerakannya sudah benar ya, menirukan ayam meloncat. Saya rasa anak sekalian, kalian tidak mengalami kesulitan dalam memperhatikan ini di rumah. Nah, jika kita sering memperhatikan kegiatan-kegiatan olahraga, tentunya sebelumnya kita harus pemanasan terlebih dahulu supaya semua peragangan-peragangan otot itu tidak kaku ya. Nah, baik dari teman kita juga. Nah, intinya pada pertemuan kali ini bahwa dalam gerakan meloncat yang dilakukan oleh ayam, kita harus berpindah tempat. Nah, seperti yang dilakukan teman kita ini sangat semangat sekali dalam meloncat. Jadi anak-anak sekalian, jadi kita harus juga memperhatikan prinsip-prinsip dalam meloncat ya. Intinya ada bertolak, kemudian kita melayang, dan kemudian mendarat. Seperti itu ya pada pertemuan kita kali ini. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi ada tugas ya. Tugas pada video kita kali ini, itu yang pertama, tuliskan cara menirukan gerakan ayam. Jadi gerakan ayam yang tadi itu ada berlari dan meloncat. Saya rasa ini tidak ada kesulitan dalam hal ini. Kemudian yang kedua, coba lakukan gerakan tersebut. Maksudnya gerakan berlari dan meloncat. Saya rasa seperti itu anak-anak sekalian video kita pada pertemuan kali ini. Semoga kalian tetap memahami dan tetap semangat mengikuti pembelajaran PJOK di setiap pertemuan. Baik, demikian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika belum mengerti silakan amati kembali videonya ya. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.